Mau pakai sayurnya nggak, Mas? Nggak usah, udah ini aja cukup. Cynthia, tolong ambilin piring dong buat misahin tulang ikannya. Ini mah piringnya. Dari tadi kamu mondar-mandir terus. Berisik banget tau nggak? Aku mau makan aja jadi risih. Tiap hari kerjaanku begini lagi. Padahal di rumah ini rame, tapi yang harus ngerjain kerjaan rumah cuma aku. Andai aja aku dan Mas Hadi udah punya rumah sendiri, aku nggak perlu ngerasain kayak gini. Ternyata bener ya kata orang-orang, kalau tinggal sama mertua dan keluarga suami itu nggak enak. Aku pengen cepet-cepet punya rumah. Gak betah banget tinggal di sini. Kapan ya suamiku bisa beli rumah? Ngapain bengong? Itu lantai masih kotor tuh. Iya mah, ini juga mau aku beresin. Habis itu bikin bubur buat aku sarapan. Jangan lama-lama bikinnya. Mah, boleh nggak kalau buburnya aku beli di luar aja, biar cepet aku... Beli? Kamu kira kamu itu sultan bisa hambur-hamburin duit? Selagi bisa masak kenapa enggak? Masak itu lebih hemat daripada beli di luar. Aku cuma mikir biar lebih praktis mah. Praktis atau nggak bisa masak? Disuruh masak doang kok ribet banget. Jadi menantu tuh ya harus tahu diri lah. Aku bisa masak mbak, cuma apa? Ingat ya, kamu tuh numpang hidup di sini. Kalau masih miskin, jangan banyak tingkah. Dengar tuh, jangan sok-sokan pengen beli. Kalau nggak bisa masak, ngapain jadi istri? Iya mah, aku masakin sekarang. Cepet-cepet, jangan lama. Mertua dan kakak iparku selalu memperlakukan aku kayak pembantu. Padahal aku juga keluarga mereka. Tapi ya udahlah, aku cuma bisa pasrah. Adek, bisa bantuin kakak bawain sisa makanannya nggak di dapur? Gak bisa, aku lagi sibuk. Padahal dia cuma main HP doang dari tadi. Punya adik ipar juga, nggak bisa diandelin. Enak aja nyuruh-nyuruh aku. Emang dia siapa? Ini kok hambar ya rasanya? Masa sih mah? Tadi udah aku bumbuin kok. Cuma emang gak terlalu banyak karena takut keasinan. Masak tuh pakai rasa, bukan pakai perasaan. Pantes gak enak, orang kamu masaknya juga ragu. Aku bisa ambilin garam lagi mah. Gak usah, udah terlanjur. Lain kali jangan asal kalau masak.
Sekarang tolong ambilin gas aja deh. Aduh, Bawa gituan aja mau jatuh. Gimana sih? iya maaf, tadi gelasnya licin. Udah sana balik lagi ke dapur. Ya ampun, rasanya udah encok banget, cucian gak habis-habis. Cynthia, ya Allah, banyak banget cuciannya. Iya bu, ini sekalian sama yang lain juga. Kok kerjaan sama kamu semua sih? Mana nyucinya masih pakai tangan lagi? Emang gak punya mesin cuci? Mesinnya jarang dipakai bu. Aku juga udah biasa nyuci kayak gini, biar lebih bersih. Kamu emang gak capek? Banyak banget loh. Capek sih, tapi ya gimana lagi bu? Aku disuruh ngerjain semuanya. Karena kalau bukan aku gak ada yang mau megang kerjaan rumah. Semuanya sibuk, cuma aku doang yang nganggur. Kamu tuh bukan pembantu Cynthia, kamu menantu. Kok bisa-bisanya sih kamu disuruh ngerjain kerjaan rumah serba banyak itu? Kadang aku ngerasa bukan apa-apa di rumah ini. Udah kebayang gimana sih capeknya jadi kamu. Kadang sabar juga ada batasnya. Kalau aku boleh saran, mending kamu bagi-bagi tugas aja. Kan di rumah itu ada kakak ipar kamu juga. Iya Bu Lina, makasih atas sarannya ya. Ya udah kalau gitu, aku pergi dulu ya. Ngapain kamu ngomongin soal rumah ke orang luar? Aku cuma... Kamu tuh kalau kerja ya kerja, jangan curhat kemana-mana. Aku nggak cerita macem-macem kok. Tetep aja, jangan bikin seolah-olah kamu dijolimi di rumah ini. Nama keluarga bisa jelek. Iya mbak. Uangnya cuma ada segini, harus cukup buat belanja. Mau cari apa, Mbak? Itu labunya berapa, Pak? Yang ini 20.000, Mbak. Kalau kilo lebih beratnya. Pak, kalau aku ambil setengah aja bisa nggak ya? Uangnya nggak cukup ya? Iya, Pak. Soalnya masih perlu beli sawi juga. Ya udah nggak apa-apa, harganya dikurangin jadi 15.000 aja. Sawinya mau berapa? Setengah kilo aja, Pak. Harganya berapa kalau setengah? Ini 5.000, berarti totalnya jadi 20.000 ya, Mbak. Ini, Pak. Maaf uangnya receh ya. Oh, nggak apa-apa kok, Mbak. Ini aku tambahin dikit ya, bonus. Pak. Jangan. Tadi kan aku udah dikasih diskon. Oh, nggak apa-apa buat tambahan masakan di rumah. Makasih banyak ya, Pak. Ternyata masih ada orang baik yang anggap aku manusia.
Mau pakai sayurnya nggak, Mas? Nggak usah, udah ini aja cukup. Cynthia, tolong ambilin piring dong buat misahin tulang ikannya. Ini mah piringnya. Dari tadi kamu mondar-mandir terus. Berisik banget tau nggak? Aku mau makan aja jadi risih. Iya maaf mbak. Aku suka buru-buru biar semuanya cepat beres. Duh, kaki aku pegel banget. Siapa yang nyuruh kamu duduk? Piring di dapur masih numpuk noh. Kamu malah enak-enakan duduk. Maaf, aku cuma pengen duduk soalnya capek dari pagi ngerjain semua kerjaan rumah. Capek? Kamu itu cuma di rumah, bukan kerja kantoran kayak aku. Jangan lebay deh. Udahlah, jangan terlalu dipermasalahin. Kamu diem aja. Istri kamu itu harus diajarin biar paham. Sekarang beresin dapur sana. Makanya jangan nikahin orang miskin, repot. Sampai kapan ya aku ada di rumah ini? Rasanya udah capek banget. Kamu kenapa? Kok nangis? Mas, kamu lihat sendiri kan gimana sikap dan perlakuan keluarga kamu ke aku. Kamu dengar semuanya. Aku dipermalukan di depan mereka, tapi kamu cuma diem. Kenapa, Mas? Cynthia, aku bukan gak peduli. Aku cuma bingung harus memihak ke siapa. Udah ya, jangan nangis kayak gini. Aku jadi gak tenang. Dulu kamu janji bakal jagain aku, janji bakal bikin aku bahagia. Tapi sekarang apa? Aku malah kayak pembantu di rumah ibumu sendiri. Aku gak pernah niat bikin kamu menderita. Aku cuma takut sama ibu. Kamu kan tahu sifatnya ibu gimana. Takut? Jadi aku yang harus jadi korban. Kamu biarin aku diinjak-injak tiap hari. Kamu sabar sedikit ya. Nanti kita nabung pelan-pelan. Kita bisa pindah. Sampai kapan, Mas? Aku udah bertahun-tahun nunggu. Tenagaku udah habis. Hati aku juga hancur. Aku belum tahu sampai kapan. Tapi kalau kamu terus kayak gini, ibu bakal makin marah ke kamu. Jadi, kamu pilih ibu kamu daripada aku? Gitu? Jawab aku. Aku nggak bisa milih. Hahaha. Kalau gitu, hidupku di sini nggak ada artinya lagi. Sayang, jangan ngomong aneh-aneh. Kamu istriku, aku masih butuh kamu. Butuh aku sebagai istri atau sebagai pembantu gratis? Beresin rumah ini kok kayak nggak ada habisnya ya. Mana orang-orangnya bikin jengkel, bikin gamut banget. Cynthia, kamu kenapa? Kok kelihatan murung begitu? Kamu lagi sakit? Enggak bu, ini lagi kesel aja banyak sampah berserakan. Tante, nih buat tante.
biar nggak sedih lagi. Makasih ya sayang, kamu baik banget. Tapi buat kamu aja es krimnya. Tante lagi gak makan es krim. Cynthia, oh yang nyapu kamu terus sih? Emang mertua sama kakak ipar kamu kemana? Tugas rumah diserahin ke aku semua, Bu. Jadi aku tiap hari harus ngerjain semuanya. Kayaknya aku cuma dianggap kayak pembantu di sini. Astaga. Oh, tega-teganya mereka gitu sama kamu. Yang paling sakit, suami aku juga diam aja. Gak ada yang ngebela. Aku ngerasa sendirian meski ada banyak orang di rumah ini. Tante jangan nangis. Tante kuat kok. Cynthia, dengerin aku baik-baik ya. Kamu itu perempuan pintar dan rajin. Sayang kalau hidup kamu habis cuma diperlakukan kayak gini. Terus aku harus gimana, Bu? Aku nggak punya uang, nggak punya tempat kalau harus pergi dari sini. Kamu bisa mulai kerja kecil-kecilan, biar kamu punya penghasilan sendiri, biar nggak selalu diinjak-injak sama mereka. Kerja, tapi mereka pasti marah. Kalau kamu terus takut, kamu bakal terus jadi korban. Kamu berhak hidup lebih baik loh. Iya sih, aku juga pengen bahagia. Tapi gimana caranya, Bu? Aku punya solusi. Gimana kalau besok pagi kamu ikut aku ke warung Pak Jaya? Kita minta kerjaan ke dia, siapa tahu ada. Oh, iya bener, jadi pelayan toko gitu sih, aku siap. Udah, nanti besok aku kesini lagi. Aku bakal nemenin kamu ke sana. Sekarang aku pulang dulu ya. Ayo nak, kita pulang. Pak Jaya, maaf ganggu sebentar nih. Duh, gimana ya ngomongnya? Ya ilah, pakai segala grogi. Sok cerita pelan-pelan. Kamu butuh apa? Ayo, bilang aja, jangan takut. Aku lagi cari kerja, Pak. Apa aja, yang penting aku bisa punya penghasilan sendiri. Kamu yakin kerja di warung? Capek loh, angkat barang, ngelayanin pembeli, berdiri seharian. Capek badan masih mending, Pak, daripada capek hati bikin sakit mental. Di rumah kerja nonstop, cuma nggak dihargai, makanya nyoba cari kerjaan ke sini. Kalau begitu, coba kamu bantu rapin rak itu dulu, biar aku lihat cara kerja kamu. Iya, Pak, aku kerjain sebaik mungkin. Nah, gitu, harus semangat. Kamu pasti bisa. Bagus, tahan kamu cekatan. Jujur aja, sebenarnya aku juga lagi butuh pelayan tambahan. Berarti aku diterima kerja di sini, Pak. Iya, kamu mulai hari ini aja ya, biar kamu langsung paham. Makasih banyak ya, Pak. Ini berharga banget buat aku. Bu, makasih ya udah nyaranin aku ke sini. Sama-sama. Yang penting kamu udah berani. Ya udah, selamat bekerja ya. Saya pulang dulu. Kamu dari mana aja baru pulang jam segini? Aku kerja di warung Pak Jaya. Tadi rame, jadi pulangnya agak telat. Kerja?
Sejak kapan kamu berani kerja tanpa izin? Kamu pikir rumah ini kos-kosan? Aku cuma bantu-bantu, Mbak. Aku juga pengen ngeringanin beban. Beban apa? Kamu itu tugasnya di dapur, bukan keluyuran cari duit. Iya, rumah ini berantakan karena kamu gak ada di rumah. Ada apa ini? Kok pada ribut? Istri kamu nih, sekarang berani kerja sendiri tanpa izin. Rumah ditinggal, kewajiban dilupain. Mas, aku minta maaf. Aku nggak bilang dulu ke kamu. Aku cuma pengen bantu. Aku capek dianggap gak ada artinya terus. Cynthia, kamu itu seorang istri. Ridho kamu ya di aku. Harusnya kamu ngomong dulu ke aku. Tuh, dengar. Jangan sok mandiri kalau cuma jadi pelayan di warung. Aku emang bukan kerja kantoran, tapi setidaknya aku bisa cari uang. Udah, masuk kamar sana. Jangan bikin ribut. Jangan lupa siapin makan malam dulu. Siapin sekarang loh ya, soalnya kita udah lapar. Mak, gulanya 2 kilo ya, sama minyak 1. Siap, Bu. Tunggu ya sebentar. Tadi uangnya pas ya, makasih banyak ya Mbak. Mbak, mie instannya yang pedas ada nggak, Mbak? Ada, Pak. Nanti aku ambilin ya. Yang ini bukan, Pak. Nah, itu betul. Aku mau 5 bungkus ya minyak. Ini, Pak, minyak. Totalnya jadi 20.000. Ah, kamu cekatan juga ya ternyata. Pelayanannya jadi enak, nggak bikin bingung. Makasih, Pak. Cynthia, aku perhatiin dari tadi cara kerja kamu rapi banget. Pelanggan pasti suka nih kalau pelayanannya bagus kayak gitu. Aku cuma berusaha semampuku, Pak. Soalnya takut salah. Kalau kamu mau kerja tetap aja di sini, jangan paruh waktu doang. Jam jelas, upah juga jelas. Beneran, Pak? Aku bisa langsung kerja tetap? Bisa, asal kamunya aja yang siap. Aku siap, Pak. Selamat siang, mau beli apa? Ini kenapa nggak ada makanan sih? Aku lapar. Lagi capek baru pulang kerja, malah nggak ada apa-apa di rumah. Ya kamu tanya aja sama istri adik kamu itu. Sekarang pulangnya makin malam. Cynthia, kemana lagi sih emang? Masa rumah nggak keurus kayak gini? Dia masih kerja di warung. Sejak dia kerja, rumah ini kayak nggak ada yang ngurus. Aku udah bilang dari awal, dia itu cocoknya di dapur, bukan sok mandiri pakai kerja segala. Kenapa masih ngotot kerja sih? Iya, Mama juga kesel. Dulu disuruh apa aja nurut. Sekarang udah mulai berani, sampai ngebelain kerja dibanding ngurus rumah. Terus kita mau makan apa sekarang? Aku capek mah. Masa harus masak sendiri sih? Ya itu, harusnya Cynthia tahu diri. Kerja boleh, tapi kewajiban jangan dilupain. Kerjanya juga apa sih? Pelayan warung doang kan? Ngapain dibanggain sih? Makanya, nanti malam kita harus ngomong. Gak bisa begini terus. Iya, bilang aja suruh berhenti kerja. Rumah ini lebih butuh dia.
Tapi kalau dia ngeyel gimana ya? Ya diingetin aja, dia itu numpang di sini, jangan kebalik seolah-olah kita yang butuh dia. Kita obrolin sekarang aja sekalian sama Hadi, biar Hadi yang bersikap tegas ke istrinya. Duduk, kita mau ngomong serius sama kamu. Ada apa ya? Kok pada serius begini? Gak usah pura-pura gak tahu. Kamu itu sengaja kan ninggalin rumah? Aku gak ninggalin rumah, aku cuma kerja. Justru itu masalahnya. Sejak kamu kerja, rumah ini jadi berantakan. Gak ada yang ngurus. Aku masih ngerjain kerjaan rumah kok. Cuma gak semuanya aja. Kamu pikir kerja di warung itu hebat, hah? Pelayan sembako doang sampai dibela-belain. Iya, mending di rumah aja, lebih berguna. Aku kerja karena aku pengen dihargai, Bu. Dihargai itu kalau kamu nurut sama tugas kamu di rumah. Cynthia, dengerin dulu. Aku juga ngerasa kalau kamu itu yang salah. Salah gimana, Mas? Aku cuma pengen bantu diri aku sendiri. Kamu istriku. Harusnya prioritas kamu itu di rumah. Hahaha, jadi selama ini aku capek, dihina, disuruh ini itu semua masih kurang. Jangan kebanyakan nuntut. Aku cuma nuntut dihargai sebagai istri, bukan pembantu. Kurang ajar ya kamu ngomong kayak begitu. Aku udah sabar terlalu lama. Aku capek diperlakukan kayak binatang. Cynthia, jangan lebay. Kita bisa omongin ini baik-baik. Aku udah ngomong berkali-kali, Mas. Tapi kamu gak pernah berdiri di pihak aku. Aku mau kita pisah aja. Aku gak bahagia lagi di sini. Cynthia, dengerin aku dulu. Ah, kenapa jadi gini sih? Aku gak mau kehilangan Cynthia. Cynthia, maafin aku. Dasar bodoh, bodoh. Stop, nak. Jangan nyakitin diri kamu sendiri. Semua udah terlanjur terjadi. Biarin dia pergi dari rumah ini.